wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Tulus Mujianto sebagai Guru Mapan Sejarah TK 5 dan teman-teman saya yang saya cintai. Di sini kami dari kelompok PPKI akan menampilkan sebuah stasiun drama yang beranggotakan saya Radika Soto sebagai narator, Saya Nur Saidi sebagai Insinyur Soekarno. Saya Sugron Nurdaya sebagai Mohatta. Saya Redi Saputra sebagai PM Dia. Saya Aiman Berunang sebagai pengawal dan Aman Sebaji. Saya Celensa Bini Sukartia sebagai Regiman. Saya Nurul Apriliani sebagai Jenderal Terauci. Saya Benita Nurulingsi sebagai Laksamana Maida. Sebelumnya saya ada pantun. Jalan-jalan kakeknya. Di jalan jangan lupa beli makan. Mohon izin perhatiannya dan selamat menyaksikan. Tanggal 10 Juli sampai 14 Juli 1945 dibahas rancangan Undang-Undang Dasar. Setelah dibahas, maka sidang kedua BPUPKI telah selesai. Tanggal 6 Agustus 1945, Jepang dibom atom oleh sekutu, tepatnya di kota Hiroshima. Korban berjatuhan di mana-mana. Tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan diganti dengan PPKI dengan alasan tugas BPUPKI telah selesai. Tanggal 9 Agustus 1945, Jepang kembali ke Komato oleh sekutu, tepatnya di kota Nagasaki. Hal ini membuat Jepang kewalahan. Setelah peristiwa pengeboman, 3 tokoh Indonesia yaitu Bung Karno, Bung Hatta, dan Rajiman dipanggil oleh Marsikal Terauchi di dalam Vietnam. Di dalam Vietnam, Jenderal Terauchi memberikan 3 keputusan, yaitu disetujunya pembentukan PPKI, pengangkatan Bung Karno sebagai ketua PPKI, dan Bung Hatta sebagai wakil ketua PPKI, serta mendiskusikan keputusan Jepang. Konnichiwa. Bisa saya bertemu Bung Karno? Bisa, sebentar. Suruh masuk. Jangan masuk. Silakan. Saya Jenderal Terauchi, Panglima Jepang. Bisakah kita membuat pertemuan antara saya, Anda, Bung Hatta, dan Bung Rajiman untuk membahas kemerdekaan bangsa Indonesia? Baiklah, kami akan berangkat nanti sore. Hai, arigato. Bung Karno membicarakan undangan Terauchi kepada Bung Hatta dan Bung Rajiman. Selamat pagi. Selamat pagi. Kedatangan saya ke sini untuk menyampaikan undangan Terauchi kepada kita untuk menuju ke Delhi, Vietnam. Untuk apa kita ke sana? Kita ke sana untuk membicarakan tentang kemerdekaan Indonesia. Harinya, Bung Karno, Bung Hatta, dan Rajiman telah sampai di dalam Vietnam. Mereka dijemput oleh Terauchi. Irashimasu, Bung. Di ruangan mana kita akan merumuskannya? Kita akan membicarakan hal ini besok lusa di rumah saya. Sampai bertemu besok, Bung. Pagi hari setelah menginap di hotel, Bung Karno dan kawan-kawan bertemu Terauchi dan melakukan perbincangan.
Kami akan memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia hingga terbentuknya PPKI kemarin yang akan membantu. Lalu apa saja tugas PPKI? PPKI akan membantu mempersiapkan properti kemerdekaan. Kapan pelaksanaannya? Tak usah khawatir, Jepang belum bisa menentukannya. Apakah wilayah Indonesia akan meliputi seluruh wilayah kekuasaan Hindia Belanda? Mungkin bisa jadi. Pertemuan tersebut hanyalah tipu muslihat. Pertemuan tersebut hanyalah tipuan muslihat dari Jepang untuk membantu bangsa Indonesia tidak memberontak. Soekarno dan kawan-kawan pun kembali ke Indonesia. Sebelum pulang mereka singgah ke Singapura untuk menemui 3 pimpinan PPKI. Soekarno selanjutnya mencari tahu bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Hari berikutnya, Soekarno dan kawan-kawan melakukan rapat koordinasi. Bung Karno, Bung Hatta, Rajiman kembali diundang ke Singapura menemui 3 pimpinan. Dalam perjalanan mereka berbincang. Rasanya saya tidak yakin bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Kalau begitu, kita harus melakukan pertemuan para tokoh-tokoh yang ada di Indonesia. Lalu siapa saja tokohnya? Baik, golongan tua maupun golongan muda untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah mengetahui kekalahan Jepang dari siaran radio BBC, para pemuda menemui Bung Karno dan Bung Hatta di rumahnya. Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 untuk mendesak Bung Karno dan Bung Hatta agar mengumumkan kemerdekaan saat itu juga dengan Sultan Syahid sebagai juru bicara. Apa ini? Nah, kami di sini. Maksud kami adalah agar Bapak segera memproklamasikan kemerdekaan. Saya sudah mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia harus dibicarakan dalam sidang PPKI terlebih dahulu. Bapak benar, persiapan kemerdekaan adalah tugas PPKI. Sementara terjadi perdebatan di Rengas Tengkok di Jakarta Wikana sebagai golongan muda dan Ahmad Subarjo sebagai golongan tua melakukan perundingan. Setelah mendapat beberapa kesepakatan, diutuslah Yusuf Kunto untuk mengantarkan Ahmad Subarjo. Setelah sampai di sana, Ahmad Subarjo akhirnya menjemput Bung Karno dan kawan-kawan. Selain itu, Ahmad Subarjo berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak terburu-buru memproklamasikan kemerdekaan. Sekitar pukul 23.00 rombongan Bung Karno sampai di Jakarta untuk sesaat pulang ke tempat masing-masing. Lalu langsung menuju rumah Laksana Maida untuk merumuskan naskah proklamasi. Silakan masuk, Bapak-bapak. Tunggu dulu, bagaimana mungkin kita akan merumuskan suatu teks proklamasi di rumah Laksamana Jepang? Insyaallah, silakan masuk. Saya menjamin selama berada di rumah saya, Anda sekalian akan terjamin keselamatannya. Di ruangan mana kita akan membicarakan perbincangan ini? Silakan berdiskusi di ruang makan. Bagaimana kalau kita merumuskan dari suatu kali di sini kami bangsa Indonesia dan ingin menyatakan kemerdekaannya? Itu boleh juga. Menurut saya, perlu ada pernyataan tentang pengalihan kekuasaan. Bagaimana bila naskah ini ditandatangani oleh semua yang hadir pada saat ini? Bila seperti itu, maka akan dibaca tanda tangan. Bagaimana bila orang saja yang menandatangani tangan Pak Hatta juga? Lalu Sayuti Mani mengetik naskah tersebut dan memberikan ketika tersebut kepada Bung Karno.
untuk ditandatangani. Perumusan tersebut selesai pada dini hari 17 Agustus 1945. Setelah selesai diketik, hari ini juga, tepatnya hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945, pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan di lapangan Igaga. Namun, karena alasan keamanan, maka dipindah ke kediaman Bung Karno. Terjadi sedikit perbincangan di antara Bung Karno, Fatmawati, Latif Hendroningrat, dan Suhud. Pada tanggal 9 Agustus, PPKI melakukan sidang yang kedua dihadiri oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Rajiman, dan para pemuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali sidang PPKI ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik. Kami akan menetapkan membahas Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara, memilih presiden dan wakil presiden, serta membentuk KNPP atau Komite Nasional Indonesia Pusat untuk membantu pekerjaan presiden sehari-hari. Ya, kami setuju. Sekian pertemuan sidang kali ini. Merdeka! Merdeka! Peristiwa PPKI ini begitu berharga, dan peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak kemerdekaan. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menghargainya. Kita harus bisa membalas budi para pejuang bangsa dengan cara mempertahankan kemerdekaan. Sekian dan terima kasih. Sekian sesi drama dari kami. Jika ada pertanyaan, kami akan memberi jawaban, bukan harapan, karena hidup butuh kepastian, bukan kepalsuan. Sekian dari kelompok PPKI. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.